Halo semua, seperti biasa video kali ini kita bakal cerita lagi ya sebenarnya. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada juga yang download yang menggunakan aplikasi FOMO ya. Kebetulan saya juga beberapa bulan terakhir kurang lebih ya menggunakan aplikasi FOMO dan kadang-kadang saya buka. Jadi maksudnya kadang-kadang saya buka artinya ya saya nggak aktif di sebagai user yang membuat postingan terus kemudian memberikan komentar. Jadi memang ya sebagai user tukang nyimak aja, jadi kayak ngebaca gitu ya. Dan dulu nginstal aplikasi FOMO ini ketika rame soal gaji gitu, soal gaji sebagai software engineer atau programmer di unicorn gitu. Dan sampai sekarang sebenarnya tweet seperti itu menurut saya ya masih rame gitu ya, walaupun mungkin ada yang rame lagi lainnya, tapi ya seperti yang saya ceritakan tadi, jadi saya memang bukan yang netizen yang aktif di sana, cuman kadang suka-suka baca aja gitu. Dan impress pertama atau kesan pertama saya cukup kaget ya kayak gaji senior software engineer di sana tuh kayak tinggi banget gitu, kayak apa ya, kayak jauh banget dari apa yang saya terima sekarang gitu ya. Kalau dari cerita-cerita yang tinggi-tinggi maksudnya sebagai yang senior, apalagi yang di atasnya senior ya, kalau bagian C-level manager gitu mungkin jauh lebih tinggi lagi. Dan teman-teman kalau penasaran sama aplikasinya, install aja FOMO atau kurang tahu ya versi websitenya ada apa enggak, di FOMO.id, terus di pencarian tuh cari aja gaji. Jadi paling enggak kalau enggak muncul di threadnya, jadi biasanya ada tuh banyak yang ngebalas itu di sisi komen, di bagian komentarnya gitu. Nah jadi kenapa itu cukup mengimpress, walaupun ya lama-lama sebenarnya biasa aja ya. Maksudnya biasa aja, bukan karena nominal gaji yang ditulis di sana besar, tidak besar lagi gitu, tetap besar, tapi ya karena udah biasa gitu, mungkin ya biasa aja gitu. Dan sebenarnya sebelum FOMO gitu kan, sebelum ada FOMO itu sebenarnya kan kebetulan saya domisili itu di Surabaya, dan di Surabaya itu komunitas sepenglihatan saya ya, maksudnya komunitas itu cukup aktif. Terus kemudian kampus-kampus di sini tuh lumayan masih aktif untuk membuat acara ke acara. Jadi memang sering ngumpul. Dan dari sering ngumpul itu jadi kadang kita juga tuh kan datang ya, kadang masih nongkrong gitu, walaupun nggak ada acaranya kita nongkrong. Terus kadang apalagi yang sekarang lagi rame-ramenya WFH gitu ya, waktu COVID itu juga, jadi kadang ngobrol juga di situ. Dan kadang kan ada aja orang yang ngobrolin gaji gitu. Jadi kadang kalau ada yang ngobrolin gaji, kita kayak dalam hati itu bilang kok besar sekali ya gitu ya. Jadi kayak kaget gitu. Jadi ketika dari situ mungkin mulai itu rasa-rasa kayak gaji kita tuh akhirnya terlihat kecil ketika kita mendengar atau melihat hal-hal seperti itu ya. Dan mungkin itu salah satu yang saya coba ceritakan atau yang saya bahas pada video ini, tentang programmer yang menurut saya itu kurang bersyukur gitu. Dan ini sebenarnya kayak self reminder gitu, jadi kayak buat ngingetin diri sendiri juga bahwa kadang juga saya merasa bahwa apa yang saya dapat sekarang itu, saya lupa kalau semua itu tuh sebenarnya sudah di atas apa yang dulu saya cita-citakan. Tapi karena kita terlalu membanding-bandingkan sama yang kelihatan, dan mau tidak dilihat itu sebenarnya terlihat setiap hari gitu ya. Jadi akhirnya kadang tuh kita memang lupa gitu. Jadi saya sendiri masih lupa gitu. Jadi video ini sebenarnya sebelum saya buat untuk teman-teman yang sedang menonton, juga sebenarnya saya buat untuk saya sendiri juga gitu ya. Oke, mungkin sebelum ke cerita selanjutnya saya perlu memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman tidak mengikuti Lasde atau belum subscribe gitu, jadi kurang tahu background story-nya. Perkenalan sebelumnya, saya Irsad. Saya founder di Lasde yang membuat beberapa konten di Lasde. Selain di channel YouTube ini, saya juga membuat kursus online di websitenya Lasde di lasde.com, dan juga beberapa kursus pilihan juga didistribusikan via Udemy juga. Jadi teman-teman yang membutuhkan sertifikat bisa daftar di salah satu kursusnya Lasde yang tersedia di Udemy gitu. Dan selain menjalankan Lasde seperti ini, saya juga bekerja sebagai full time mobile developer, mungkin ya bisa dibilang gitu. Jadi apa yang saya coba berusaha untuk
bikin materinya di Last Day itu adalah apa yang sebenarnya saya kerjakan di industri gitu. Jadi apakah kalau tidak ada certified ya paling enggak itu ada korelasinya antara apa yang sekarang teknologi gunakan dan apa yang perlu teman-teman pelajari. Walaupun tidak full 100%, tapi yang diusahakan selama ini tuh seperti itu. Jadi mungkin itu aja perkenalan dirinya ya. Jadi selain coba tetap mengembangkan Last Day, saya juga ada pekerjaan sebagai full time mobile developer gitu. Oke, karena yang kita bahas kali ini adalah programmer yang tidak bersyukur. Jadi yang kita bahas itu adalah saya coba ceritakan background story dulu ya. Jadi background story-nya agak jauh banget sebenarnya, tapi mungkin ini kelihatan lah gambaran dulu cita-cita yang dibayangkan tuh seperti apa, terus yang didapetin sekarang seberapa, terus kenapa perbandingan itu seharusnya tidak make sense buat saya gitu. Yang kalau diambil lagi dari background story-nya gitu ya. Jadi ketika lulus SMA dulu itu kan SMA ya, nggak SMK, jadi memang nggak punya keterampilan. Jadi karena tidak punya keterampilan, jadi agak susah memilih-milih pekerjaan gitu. Akhirnya yang pekerjaan pertama saya pada saat itu sebagai waitress gitu ya. Itu sama teman sekelas saya waktu itu bekerja sebagai waitress dengan gaji 400.000 di Surabaya gitu. 400.000 itu UMR atau UMK pada saat itu kurang lebih 1.200.000 kalau nggak salah. Jadi saya cuma dapat kurang lebih sepertiganya ya. Dan itu tuh mau dijalani, dan mendapatkan pekerjaan pertama di sebagai waitress pada saat itu susah sebenarnya. Karena susah itu kan kita coba cari yang lain sebenarnya. Kan kita juga pengennya UMR gitu, tapi karena apa ya? Karena orang dalam tanda kutip juga belum ada, dan kita mau kemana juga belum tahu ya pada saat itu. Akhirnya ya udah itu kita terima gitu, dan itu juga kita jalani gitu ya. Dan seiring waktu kan kita juga mencari batu loncatan ya. Jadi memang 400.000 itu walaupun kita tahu bahwa angka itu tidak terlalu besar gitu, tapi kita jalani karena mungkin tidak ada pilihan lain gitu. Dan itu tuh kalau dikatakan apakah kurang, sebenarnya tidak juga. Jadi dengan besaran tersebut, kalau memang yang kita terima sebesar itu ya akhirnya cukup juga gitu ya. Jadi pada saat itu ya dijalani, tapi kita coba berusaha tetap mencari-cari kerjaan yang lain. Jadi kurang lebih beberapa bulan selanjutnya, akhirnya saya dan teman saya masih sama ya, 2 orang dari yang sebagai waitress itu kerja bareng lagi di sebuah pabrik. Dan itu tuh masuknya susah banget, sampai kita itu kayak harus bayar semacam calo gitu ya untuk bisa masuk gitu, karena mungkin yang SMK lebih cepat masuknya ke sana, sedangkan kita berdua kayak SMA gitu. Akhirnya kita masuk ke situ, dan di situ akhirnya setelah cukup lama gitu ya, dari lulus kan nggak langsung dapat kerja tuh, terus kemudian waitress, terus akhirnya kita bisa berhasil masuk ke pabrik. Dan itu mungkin bisa dibilang pertama kali kita menikmati gaji UMR. Cuman pada saat itu cumannya adalah kita tuh kontrak gitu, dan kontraknya itu agak apa ya, agak horor gitu. Jadi kontraknya itu 3 bulan sekali. Awalnya itu 6 bulan, cuman diubah jadi 3 bulan. Jadi kayak 3 bulan kita ngelamar lagi. Jadi ngelamar lagi tuh bersaing lagi dengan fresh graduate yang dari masih sekolah. Jadi ya semakin banyak semakin lama kita kerja di situ, peluang kita untuk diterima lagi kan semakin susah, karena lulusan sekolah kan terus akan hadir gitu. Dan itu agak horor sih buat kita sebenarnya. Tapi kita balik lagi tuh dengan gaji yang diterima pada saat itu ya. Jadi kan dari 400.000 kan naik kurang lebih 3 kali lipat ya. Anggaplah kita UMR pada saat itu dapat 1.200.000. Jadi kita dapat tuh 1.200.000 kan pada saat itu. Hal yang kebayang pada saat itu tuh 1.200.000 tuh banyak banget, karena sebelumnya kita dapatnya tuh 400.000. Jadi kenaikan 3 kali lipat itulah mungkin yang masuk ke diri kita ya, bukan tentang besaran terus kita mau beli apa, kita mau mencicil apa, belum kesana. Jadi memang kenaikan itu kita nikmati banget, sampai diri saya bilang pada saat itu, pada saat di pabrik itu ya, seandainya saat itu dengan gaji segini saya bisa menjadi tetap gitu, kayaknya saya udah berani tuh untuk nikah gitu, untuk membiayai anak orang dengan gaji 1.200.000 pada saat UMR itu kayaknya cukup gitu ya. Kayaknya lebih dari cukup lah, dan saya bisa hidup seperti orang-orang pada umumnya yang berumah tangga pada saat itu ya. Jadi UMR pada saat itu tuh sebesar itu, dan sayangnya pada saat itu kan kita masih karyawan kontrak ya. Jadi ya
seiring waktu kita berpikir, akhirnya ya singkat cerita akhirnya saya memilih untuk kuliah dan ketemulah dengan informatika yang akhirnya nganterin saya jadi programmer gitu. Tapi yang cerita poinnya bukan tentang ke masalah ke programmernya, tapi balik lagi ke nominal yang diterima. Karena saat ini yang mau kita bahas adalah betapa nikmat itu semakin lama itu memang kita tuh semakin lupa gitu ya. Jadi kayak pengajian akhirnya. Oke, mungkin itu ya cerita singkatnya, mungkin seputar kayak kenaikan gaji ke gaji gitu dan perasaan yang kita alami tentang gaji tersebut gitu ya. Nah, karena backgroundnya dari sana, jadi sebenarnya itu agak banyak hal yang apa ya, yang membuat mindset saya itu mungkin kalau saya bilang dengan teman-teman saya yang lebih kompetitif, mungkin ya lebih kompetitif dengan lebih apa ya, berambisi gitu kan. Jadi kayak kadang saya itu menganggap ini sebuah kelebihan, tapi kadang juga ini juga kelemahan karena mungkin saya ngerasa sudah terlalu bebas dari dari tentang waitress sama waktu saya kerja di pabrik tadi itu. Akhirnya sekarang itu mungkin berubah lagi tuh masalahnya kan. Akhirnya ketika circle-nya berubah, ternyata juga mindset kita berubah, jadi bergeser tuh. Yang awalnya mensyukuri UMR, lama-lama tuh kayak ngebandingin UMR sama yang orang-orang yang seprofesi sama kita gitu ya. Jadi itu kan sampai sekarang sebenarnya kan, apalagi sejak WFH ya kan, banyak tuh di lowongan di Facebook itu loker gitu ya, loker, walaupun di situ sudah ditulis kayak onsite gitu. Jadi maksudnya kerjaannya itu langsung ke kantor. Pasti ada aja orang yang kayak bertanya apakah bisa remote gitu kan. Jadi kayak apa ya, sudah dikasih kerjaan terus habis gitu kita masih minta lebih, bisa nggak dikerjain di rumah, jadi kan gitu kan ya. Jadi sedangkan kalau dikembalikan lagi ketika masa-masa dulu saya masih menjadi waiter sama kerja di pabrik, itu kayak cari kerjaannya aja sulit gitu. Jadi kerjaannya sulit sampai kita itu harus bayar calo gitu ya. Jadi dan itu pun cuman dapatnya itu kontrak 3 bulan gitu setelah bayar calo gitu. Kalau dibandingin sama di dunia programming itu sebenarnya udah jauh gitu. Jadi kadang tuh apa ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh yang semakin membuat saya tuh, memang saya berada di lingkungan yang orang-orangnya itu kayak ngelihatnya itu selalu ke atas atau jauh gitu ya, atau apa ya, atau memang status sosialnya memang beda ya. Orang-orang yang belajar programming sama yang nggak belajar, yang nggak punya keterampilan mungkin memang beda. Saya juga kurang tahu ya. Jadi paling nggak itu seperti itu. Jadi kalau diingat lagi di masa dulu itu saya nyari kerjaan susah, sedangkan di dunia programming ini banyak orang-orang yang udah dikasih kerjaan, mesti tuntutannya makin banyak tuh, yang bisa dikerjain di rumah lah. Terus kenapa gajinya nggak dicantumin gitu kan, terus teknologi yang dipakai apa. Jadi kayak akhirnya tuh yang menuntut tuh kita, bukan perusahaan. Padahal dulu ya kita bisa dipanggil interview aja. Jadi dulu tuh kayak bikin lamaran tuh banyak, jadi bisa 10-20 terus kita sebar-sebarin gitu ya. Jadi dipanggil itu aja kita udah seneng gitu. Sedangkan kalau di programming tuh beda. Di dunia IT tuh apalagi yang ngerasa sudah bisa ngoding gitu ya, jadi kayak tuntutannya itu banyak sebelum dia punya pengalaman. Mungkin saya nggak ngomongin orang-orang yang udah punya pengalaman senior gitu ya. Kalau yang belum punya sama sekali itu menurut saya itu agak aneh ya. Karena kan pekerjaan apapun model pekerjaannya, menurut saya sih tetap pekerjaan ya. Mungkin itu aja sih mungkin ya seputar pekerjaan, seputar postingan loker di sosial media gitu ya. Terus kemudian kadang itu teman-teman yang belajar juga kadang cita-citanya tuh kayak pengen kerja di unicorn gitu. Dan nggak usah jauh-jauh ke sosmed mungkin ya. Mungkin saya cerita ada beberapa teman yang belajar di Lasdi, mungkin nggak sedikit juga sih, cukup banyak gitu ya. Jadi kadang mereka itu bertanya ke saya via DM private message gitu, gimana caranya bisa lolos kerja di unicorn. Nah sedangkan saya sendiri sebenarnya belum pernah tes di unicorn aja, belum pernah. Jadi memang belum pernah kerja di unicorn gitu. Dan itu mungkin bukan ranah saya ya. Mungkin kalau saya mengada-ngada bisa ya, maksudnya kayak di unicorn tuh butuh ini tinggal tanya atau cari di sosmed. Tapi menurut saya tuh beda aja sih orang yang bisa kerja remote, terus orang yang sudah punya gaji 2 digit, sama orang yang sudah
bisa kerja di unicorn, atau orang yang bisa sudah masuk ke Upwork kerja luar negeri. Menurut saya sih level orang-orang tersebut tuh udah beda gitu. Jadi ada tahapan yang sebaiknya mungkin ya kalau bisa kita lewatin dulu step sebelum itu sampai akhirnya mungkin kita merasa layak untuk ke sana. Jadi orang yang menjawab pun merasa tidak terlalu skeptis melihat kita. Jadi paham nggak ini sudut pandangnya ya? Jadi mungkin maksudnya adalah biasanya orang tuh biasanya kan kita kayak kalau kita masih sekolah misalkan, belum kuliah masih sekolah, terus langsung bertanya gimana caranya lolos Upwork, lolos kerja remote di luar negeri gitu. Sedangkan kalau saya melihat itu kan tahapannya agak jauh. Mungkin kita bekerja, belajar magang dulu, terus kemudian kita kerja dulu di kantor yang deket, yang terjangkau gitu, biar kita bisa datang gitu. Terus akhirnya lambat laun karena kita life cycle-nya udah tahu, mungkin kita bisa pengen nih ganti lingkungan gitu. Mungkin ya ganti lingkungan itu bisa WFH atau work from anywhere gitu, atau juga bisa kerja sama luar negeri. Jadi itu sebenarnya level berikutnya. Sedangkan kalau kita nggak punya pengalaman sama sekali, itu kadang kayak terlalu mungkin juga ini ya, terlalu merendahkan orang yang kita tanya. Karena mungkin orang yang kita tanya untuk sampai di tahap tersebut prosesnya panjang, sedangkan kita yang belum melalui proses panjang itu dengan pengalaman bertahun-tahun tiba-tiba nanya untuk jadi dia seperti apa gitu. Jadi mungkin kalau dijawab pun kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang pas karena prosesnya terlalu rumit gitu sih. Jadi mungkin tuh gitu ya untuk proses sampai ke sananya gitu. Dan kalau ngomong-ngomong tentang unicorn gitu, mungkin gajinya kan banyak gitu ya, terus impian semua orang gitu. Kadang tuh saya penasaran, kan sekarang tuh lagi rame berita kayak ada layoff di Shopee kan, unicorn juga gitu, layoff besar-besaran, layoff atau PHK massal gitu ya. Apa sih sebenarnya yang orang lihat lagi tentang unicorn seperti itu? Dan mungkin kan bukan Shopee aja, ada lagi yang lain. Terus sudut pandangnya seperti apa, bedanya dulu sampai sama sekarang gitu kan. Saya juga belum pernah masuk ke ranah seperti itu ya, jadi saya juga kurang tahu sih gitu. Mungkin itu ya, karena mungkin bahasnya terlalu muter-muter, tapi intinya sih kurang lebih begitu sih tentang orang-orang yang keanehan yang menurut saya itu agak kurang pas dengan proses yang saya lalui, dengan apa yang diterima sekarang, terus di sosial media dengan teman-teman programmer yang baru, circle-circle yang mungkin orang sedang berambisi tentang karir sebagai programmer yang bagus. Ya kadang sih agak berseberangan sama hati nurani gitu ya, tapi ya memang adanya mungkin memang seperti itu gitu ya. Jadi tips untuk teman-teman yang mungkin ada perasaan yang sama seperti yang saya rasakan kadang-kadang, mungkin ya, nggak selalu, nggak setiap hari saya merasakan hal seperti ini mungkin ya. Kadang tuh kita akan sulit untuk menerima kenyataan. Jadi dengan profesi saya sebagai software engineer sekarang, terus masih menjalankan last day juga, kita tuh akan sulit menikmati apa yang kita terima sekarang kalau kita itu tidak berusaha mengambil semua sisi positifnya sebelum bertemu dengan orang-orang yang udah ngomongin gaji jauh daripada kita gitu. Termasuk kalau kita nginstal FOMO seperti tadi kan, gajinya tuh jauh mungkin ya. Kalau teman-teman yang nonton video ini gajinya emang segitu aja, mungkin nggak ada perasaan seperti ini ya. Tapi kalau ngerasa jauh seperti itu, kita tuh akan semakin jauh sama mereka dan semakin sulit menikmati apa yang kita punya kalau kita itu lupa bahwa kita itu sudah bisa seperti ini aja. Sebenarnya itu kan kita sudah mengalahkan kita yang dulu ya, apalagi bagi saya gitu. Jadi saya dulu awalnya kerja sebagai waitress gitu, terus kemudian gaji UMR itu sudah seneng banget gitu kan, sudah bisa bayar calon, bisa lolos, itu sudah seneng banget. Jadi berapa lowongan bisa kerja aja itu udah seneng banget gitu. Dan kita itu sekarang udah kerja gitu, dan di samping ada gaji bulanan, kalau kondisi saya sekarang ya kan saya juga jalanin last day gitu, jadi masih bisa jualan di sela-sela pekerjaan saya gitu ya, masih bisa mendapatkan penghasilan. Itu kan udah jauh ya, bahkan melebihi batas yang saya cita-citakan dulunya. Jadi dulu tuh kayak UMR tuh udah pas banget gitu, sekarang mungkin lebih dari itu, dan kadang tuh masih sulit menerima jika masih bertemu dengan orang-orang yang ngomongin gaji yang terlalu jauh sama kita ya.
Jadi kita itu sudah lebih baik dari kita yang kemarin, sama kita itu bisa bekerja dengan baik ya, maksudnya kayak masih diberikan kesehatan, punya alat-alat yang memadai, punya koneksi internet yang bagus untuk bekerja di rumah, dan apa ya, bisa menyatu dengan pekerjaan kita. Maksudnya kayak kan proses kerja itu kan ada onboarding, kayak ada meeting, ada basa-basi di tengah meeting gitu kan. Kita bisa membaur seperti itu aja, menurut saya sih itu udah nikmat sih sebenarnya, karena beberapa orang yang saya temui itu agak susah masuk seperti itu. Jadi kayak kadang tuh ada yang selalu alasannya koneksi internet jelek gitu. Bahkan yang awalnya mungkin kita mengira koneksinya memang sedang jelek karena terlalu sering dia bilang koneksi jelek, jangan-jangan dia yang ngebuat alasan itu akhirnya menjadi koneksi jelek. Kan kadang kan seperti itu ya. Jadi kadang tuh kita lupa bahwa kita bisa menjalani hari ini dan melewati kemarin yang cukup berat bagi kita, dan kita udah ada di sini. Sayang banget kalau itu semua itu kita robohkan hanya karena mendengar gaji orang-orang tuh lebih tinggi daripada kita jauh, dan mungkin gaji tersebut memang akan menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang bisa kita dengerin aja gitu. Mungkin kita tidak akan pernah sampai di sana gitu. Jadi sulit kalau kita itu pegangannya tuh belum kuat bahwa ya tadi itu ya, bahwa kita sudah lebih baik dari kita yang kemarin tuh agak susah gitu. Dan cara menghindarinya gimana? Jadi saya juga kurang tahu ya. Bahkan saya dengan sengaja nginstal aplikasi FOMO untuk melihat gaji orang-orang yang lebih besar daripada saya. Buat apa gitu kan, yang menyakiti diri sendiri gitu sebenarnya. Tapi kan apa ya, untuk yang pertama mungkin kalau dari circle mungkin kita nggak perlu terlalu intens. Tidak perlu terlalu intens. Jadi kalau ada 3 kali orang-orang seperti ini kumpul dalam seminggu, mungkin kita cukup ikut sekali aja gitu ya. Mungkin itu tips yang pertama. Tips untuk yang sosial media ya dikurangin mungkin ya. Sampai saya itu sekarang, yang dulunya saya juga tidak terlalu suka main game, sampai akhirnya saya isi dengan game. Mungkin karena tidak terlalu ngebaca sosmed ya. Karena bikin video di YouTube seperti ini kan secara tidak langsung kan saya orang sosmed ya. Jadi kayak kalau nggak lihat sosmed ya aneh gitu kan. Jadi kayak ngelihat FOMO itu kayak bagian dari yang lagi happening pada saat ini itu apa gitu. Tapi memang impress pertamanya cukup menekan ya. Jadi kayak ngelihat gaji orang-orangnya jauh banget. Jadi kadang saya juga sendiri menjadi orang yang tidak mensyukuri nikmat gitu. Tapi ya berusaha untuk meluruskannya lagi gitu ya. Kemudian ini cerita yang terakhir. Ini juga cerita yang saya alami dan saya lihat, tapi belum tentu sebenarnya seperti itu. Mungkin gitu ya. Penjelasannya agak rumit, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi karena mungkin saya terlalu berusaha untuk mensyukuri apa yang saya dapatkan sekarang, kadang di dalam sebuah meeting atau dalam sebuah diskusi di kantor, di kerjaan gitu, saya ngerasa bahwa saya menjadi orang yang kurang kompetitif gitu. Jadi kayak terlalu minder dan insecure, atau apa ya istilahnya lagi itu. Jadi video-video yang saya buat sebelumnya itu sebenarnya adalah video ya buat saya sendiri gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena saya berusaha keras untuk menikmati apa yang saya dapatkan, apalagi saya juga masih bisa menjalankan last day dari 2017 sampai 2002 sekarang. Kadang masih bisa bekerja itu merupakan nikmat bagi saya. Jadi saya tidak perlu terlalu kompetitif di kantor juga mungkin, atau terlalu berambisi seperti orang-orang. Tapi menurut saya apa yang lingkungan pekerjaan itu cari sebenarnya bukan orang-orang yang berusaha diam berusaha diam seperti saya ya. Mereka itu lebih menyukai orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang terlalu tinggi, dan memiliki ambisi, dan juga yang bisa berkompetisi dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Karena orang-orang seperti inilah yang sejauh ini saya lihat memang mampu menjadi leader ya, atau istilahnya bisa dipromosikan gitu. Sedangkan orang-orang seperti saya yang lebih banyak diam mungkin ya, kalau nggak ditanya nggak jawab gitu ya, akhirnya akan menjadi orang yang selamanya dianggap diam oleh orang lain gitu.
Karena setiap pertanyaan itu saya tahu bahwa tidak ada jawaban pasti, maka saya memilih untuk tidak menjawab. Padahal menurut saya orang lain berharap ada jawaban agar walaupun itu tidak pasti, tapi ada kepercayaan diri kita bisa berusaha sungguh-sungguh untuk sampai di tujuan tersebut. Jadi mungkin itu kekurangan yang saya lihat sih seperti itu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman memang orangnya itu terlahir sebagai orang yang kompetitif, berani vokal dalam sebuah forum diskusi, mungkin memang menurut saya sih orang-orang seperti itu yang memang dibutuhkan untuk growth sebuah perusahaan atau tim gitu ya, daripada orang-orang yang seperti saya mungkin terlalu banyak overthinking, akhirnya apa yang sebenarnya pengen disampaikan akhirnya nggak disampaikan. Jadi menurut saya itu juga kekurangan ya. Di balik itu juga sebenarnya kelebihan bagi saya untuk menerima apa yang sebenarnya terjadi sekarang buat saya, mungkin itulah buat saya gitu kan ya. Jadi memang tidak ada yang kurang, dan juga memang tidak ada yang lebih gitu. Mungkin itu sih ceritanya. Jika teman-teman memiliki pengalaman yang kurang lebih hampir mirip, walaupun ceritanya agak membingungkan, bisa juga tambahkan di kolom komentar video ini. Saya Irsad dari Lasde, sampai ketemu di video vlog berikutnya.